ini polisi bermasalah, Sigitnya bermasalah, polisi bermasalah, kemudian diangkat tim reformasi yang orang-orangnya disuruh membenahi, memadamkan api di rumah yang mereka menyulut apinya. Mereka juga semua tersandra oleh Jokowi, karena Jokowi tahu para menteri itu maling, tahu dia. Ini menteri X lagi nyolong mangga tetangga, dibiarin, dia potret aja, cetrek, gitu loh. Menteri Y lagi ngencoi misalnya tetangga istrinya gitu, cetrek, dia tahu gitu loh. Nanti itu digunakan untuk nih dosa lo nurut gue, kalau enggak Jokowi itu bengis dan jahat gitu loh. Seperti yang hari ini yang disinggung-singgung tadi, dengan kebengisan kejahatan itu dia sangat bernafsu memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya ketika Bung Fiswanto mengatakan sekian dari saya yang mengamati laut gitu ya, apa gimana? Saya curiga dia mau mengamati laut karena ada ikan duyung di sana. Ya, kalau ngomong ke Menko Maritim saya sedikit ikutan ngomong karena 2015 Agustus Rizal Ramli diangkat menjadi Menko menggantikan Indro ya, Indro Susilo. Lalu saya ditelepon dia, kamu kemari bantuin saya. Nah dari situ saya sampai ke Bunaken segala tuh bawa media. Lalu saya ke mana Yunani dan sebagainya dari situ. Dan jadi saya sedikit mengetahui memang bahwa tol laut segala macam yang sedianya dimaksudkan untuk memangkas biaya logistik yang gila-gilaan di kita, karena sudah bukan rahasia berangkat dari Jakarta Singapura lebih murah daripada Jakarta ke Surabaya atau ke Bali. Uang jaraknya jauh lebih pendek. Dan itu udah cerita zaman saya masih 91 jadi wartawan. Ini anak bos saya nih, redaktor saya. Oke, saya nggak ngomong itu, tapi kalau kita diprovokasi oleh panitia, oleh Rilali Ranyus dengan judul Prabowo menghapus warisan Jokowi, benarkah? Saya mencium dugaan dan itu dikonfirmasi oleh Pemret ketika menyampaikan sambutannya tadi ya, pengantarnya tadi, bahwa ya sudah ada. Tapi kalau kita mau belejeti, Kang Jawa bilang ya, belejeti apa belejeti? Dikupas gitu ya, disisir, diteliti gitu. Itu nggak semua juga gitu ya. Mungkin komposisinya kalau dikomposisi saya kira maksimal 40%, itu udah bagus banget. Memang kita bisa ngomong misalnya IKN. IKN itu di astagfirullahaladzim, di Kuwait ketika World Economic Forum, si Prabowo Subianto diwawancara oleh perempuan itu kan, sebuah panggung gitu, ditanya IKN, bagaimana IKN, apakah akan lanjut? Kata Prabowo, ya kami lanjut, tapi tidak seperti kemarin, kami tidak punya kemampuan, kami akan mengalokasikan $1 miliar per tahun, itu artinya 16 atau 17 triliun. Dan ternyata kemarin saya baca berita lagi, dipangkas lagi tinggal 13 triliun, lebih murah, lebih rendah lagi. Pada waktu 2 tahun Joko Widodo sudah menghabiskan sekitar 466 triliun yang sebetulnya secara undang-undang aturan keuangan negara itu pelanggaran. Karena dia menggeser-geser alokasi anggaran di APBN. Padahal setiap perubahan APBN itu harus mekanisme pembuatan undang-undang baru, dibahas kembali dengan DPR yang kemudian produknya dikenal sebagai Undang-Undang APBN perubahan, ya kan? Tapi Jokowi memang suka tabrak-tabrak itu. Nah, ketika ngomong IKN, saya sempat berkenalan dengan jeruji besi, karena saya mengkritisi bahwa ini barang nggak perlu sama sekali. Kemudian juga saya baca-baca dari kajian apa sih, kedaulatan juga berbahaya kalau negara kita di sana lebih mudah dijangkau musuh dan sebagainya. Nah, akhirnya sempat mendekam di penjara selama 7,5 bulan. Tapi beberapa hal lain yang menarik adalah misalnya ketika rakyat merasa marah ketika kereta api cepat ya, semakin terendus ketidakberesannya. Dan para anggota BIN yang keren-keren itu, Badan Intelijen Netizen maksud saya, bukan Badan Intelijen Negara. BIN itu keren dahsyat,
mereka berhasil mengulik membandingkan beberapa negara yang juga membangun kereta api cepat. Di Indonesia dengan 140-an kilometer Jakarta Tegaluar, bukan Bandung ya. Halim, itu kan Halim Jakartanya, bukan di mana, di misalnya di HI misalnya, masih di timur sana kan. Itu kan dananya 112 miliaran. 112 triliunan. Dan itu dihitung ternyata per kilometer 52 juta dolar. 52 juta dolar. Sementara di negara lain, bahkan di negara asalnya Cina itu 1 kilometernya hanya sekitar 17 juta dolar. Bayangkan ada selisih 35 juta dolar loh. Kalaupun misalnya ada beberapa variabel yang membuat itu lebih mahal, tentu tidak so ekstrim itu. Kalau 17 ke 35 itu kan 200% lebih. 200% lebih loh. Itu sebabnya kemudian angka yang muncul di media kita terdapat indikasi markup sampai 73,5 triliun. 73,5 triliun dari 112 itu sudah mendekati 60%. Dahsyat. Jadi waktu kita masih kecil disuruh mak kita belanja beli kecap misalnya. Disuruh bapak kita beli rokok misalnya. Itu kita kentit ya. Kita catut gitu ya. Paling top 10%, 15% gitu, paling top ya. Kita suruh beli, misalnya beli cabai, beli kecap. Berapa kecap? Ini 65 perak gitu misalnya zaman dulu. Sekarang lah katakanlah 25.000 padahal 23.000 gitu kan misalnya gitu kan ya. Ini korupsinya 60% lebih gitu loh, markupnya kan gila. Nah, pada titik ini seperti yang disebut oleh Pemret tadi menjadi menarik, kenapa tiba-tiba Prabowo tidak ada masalah. Saya ambil alih. Sudah saya pelajari, tidak ada masalah. Nah, ketika tidak ada masalah itulah saya nonton videonya Refli Harun. Tidak ada masalah dasmu, kata Refli Harun. Ini anak emang keren juga nih. Dari awal Refli ini udah nggak oke sama Prabowo Subianto. Oke, terus deh. Karena apa? Karena begitu seorang Prabowo Subianto bicara, itulah Presiden Republik Indonesia. Apalagi beberapa hari kemudian ditegaskan bahwa dia akan menggunakan uang yang hasil di korupsi koruptor yang dirampas untuk membayar utang US itu kan gitu kan. Nah, uang hasil rampasan dari koruptor itu kan uang rakyat juga. Ya kan? Harusnya ya harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Kenapa tiba-tiba dia pasang badan untuk Joko Widodo yang kemudian spekulasi liarnya mengarambet kemana-mana deh ya dan sebagainya. Jadi kalau kita berharap apakah Prabowo menghapuskan warisan Joko Widodo, ada tapi jauh dari maksimal, karena tadi bicara IKN itu kan ya itu saya membacanya hanya ewuh pakai ewuh aja, ya kan? Bahkan kemudian saya ingat 6 Oktober 2024 Joko Widodo juga bikin pernyataan jangan sampai menjadi kota hantu, nah, kan? Sementara Januari apa kapan? Januari saya bicara tempat bin buang anak saya di penjara, ya kan? Jokowi ngomong kota hantu. Kemarin Oktober akhir Guardian majalah media koran Inggris yang berpengaruh juga malah jelas-jelas Go City udah sebut-sebut, bukan jangan sampai lagi. Nah, apakah itu diperkarakan dengan nggak mungkin juga? Nah, kalau misalnya sekarang gini, ada beberapa jejak Jokowi yang membuat kita sengsara. Tadi beliau udah menyebut beberapa di antaranya. Sebetulnya pidato dia tentang maritim, tol laut itu bagus. Saya ingat kalimatnya antara lain, sudah puluhan tahun kita memunggungi laut, ya kan? Ya kan kalau itu kan sudah puluhan tahun kita memunggungi laut, padahal potensinya luar biasa, bla 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 bla. Ya cuman akhirnya itu kan menjadi bercandaan, ada tol laut, tol langit ya, karena Wapres kan bilang tol langit kan. Ingat nggak Wapresnya bilang tol langit kan? Bercanda-bercandaan gitu. Nah, yang paling penting kan bukan jargon, tapi substansinya. Ya, saya terlibat sebentar karena kemudian 11 bulan, nah sampai setahun loh, 11 bulan kemudian di Jarlani dipecat kan, dicopot, diganti Luhut. Dan karena bosnya pergi ya saya pergi juga. Lucu juga gitu loh. Nah, sekarang sebetulnya apa sih yang diharapkan dari Prabowo dari cerita-cerita seperti ini ya? Kita tahu 10 tahun Jokowi berkuasa kita diwarisi utang 8.500 triliun ya kan? Kemudian kita disebut juga
infrastruktur yang konon dikatakan sebagai legasinya Joko Widodo. Tapi pembangunan infrastruktur itu membuat BUMN karya menggelepar. Waskita Karya sudah dipilotkan. Kalau nggak salah begitu, Waskita ya. Wijaya Karya, Utama Karya, segala macam karya itu semua utang-utangnya naik 3-4 kali lipat. Waskita itu sebetulnya waros sadurung pinarah gitu ya, betul Mas Joko ya? Mengetahui sebelum terjadi sebetulnya begitu. Waskita kan, wah udah lewat di atas bijaksana gitu loh, punya kemampuan penerawangan Waskita itu. Nah, sebelum Jokowi utang para BUMN karya ini cuma 40 triliun sebelum. Tapi begitu Jokowi selesai, utang mereka melonjak jadi 140 triliun. 300% lebih. Dahsyat, dan mereka semua sengsara. Yang sengsara bukan BUMN ini doang, tapi juga para kontraktornya. Yang kemarin subsokonnya ya, subkonnya itu kemarin rame di DPR kan, mereka nangis-nangis kan, lapor ke komisi berapa itu, bagaimana tiba-tiba orang-orang kaya itu jadi miskin. Karena begitu dapat penugasan dari BUMN X, modalin dulu. Kamu dapat sesi ini sekian kilometer, oke? Dia cari bank sini, untuk bank itu dia agunkan semuanya, termasuk rumah pribadinya. Begitu selesai nagih nggak ada duit, ya kan? Dia habis untuk bayar kuli, bayar bahan baku segala macam, akhirnya hartanya pun disita. Mereka nangis-nangis. Orang kaya raya tiba-tiba jadi tidak punya apa-apa karena Joko Widodo. Nah, padahal undang-undang BUMN itu disebutkan kalau BUMN mendapatkan penugasan dari negara itu harus mendapatkan keuntungan yang layak. Tapi tidak terjadi. PLN misalnya masih untung, tapi ini menyimpan bom besar karena utang PLN naik 700 triliun. 700 triliun loh utangnya loh. Dahsyat loh. Dan itu terjadi pada BUMN yang lainnya. Nah, itu soal warisan Joko Widodo ya, banyak yang menyusahkan. Utang 8.500 triliun, kemudian yang jatuh tempo sebentar lagi nih 900 triliun. WUS ya. WUS ini terjadi banyak cost operan kan, pembakaran biaya yang sudah kita hitung dari awal sebetulnya. Kemudian IKN. IKN itu pada masa dia 466 triliun. 180.000 hektar hutan Kalimantan hilang. Ya kan, 20.000 warga Dayak direlokasi paksa, banjir terjadi, longsor naik 300%, hanya 10% proyek yang bisa diselesaikan. Oke, apalagi nih? Aduh, banyak banget ya. Nah sekarang, oke, itu dosa masa silam lah ya. Kita berharap sebetulnya dengan cerita WUS ini, seperti kata Pak Pemret tadi, orang tersenyak. Kalau Prabowo berani pasang badan untuk Jokowi, artinya apa? Sementara kezaliman Jokowi lewat oligarkinya, entah PSN ya, proyek strategis nasional yang mengorbankan ribuan, mungkin lebih rakyat yang terampas hartanya, Prabowo adem ayem aja. Walaupun terakhir dia mencabut PIK 2 dari daftar PSN, tapi kezaliman tak berlangsung dan Prabowo nggak pernah. Saya ambil alih gitu, nggak pernah juga. Taguan berhenti kamu gitu nggak pernah juga gitu kan ya, awas kamu gitu nggak pernah juga itu. Walaupun saya dengar gosipnya Prabowo sangat marah kepada para oligarki ini, sehingga merebak isu-isu soal darurat militer setelah pasca aksi rusuh akhir Agustus kemarin ya. Oke, terus lagi sekarang kita ke depan, apa sih yang diharapkan dari seorang Prabowo Subianto oleh kita? Kalau saya membacanya nggak banyak-banyak 3. 1, berantas korupsi. Miskinkan koruptor. Ini luar biasa sekali. Saya ingat begitu Abraham Samad mengatakan bahwa kalau pengelolaan tambang kita dikelola dengan benar, itu kita waktu dia ngomong tuh 2-3 tahun yang lalu bisa bayar utang cash 7.000 triliun utang Indonesia, plus bisa memberi setiap warga negara 20 juta. Jadi kalau Bung Sis punya 1 istri, 2 anak, 20 juta. 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Kan 4 orang. Bayangkan 80 juta, Bos. Oh, iya. Itu kalau si 1 istri, 2 anak. Kalau dibalik 2 anak 1 istri, sama juga ya.
Banyak lagi tuh ya. Dan saya sempat waktu saya anak 5 sulung semua. sulung semua, top, paham. Jadi tambang ini luar biasa karena saya sempat hidup di tambang juga. Jadi waktu saya di penjara itu ada 4 orang direksi sebuah perusahaan tambang masuk semua. Karena mereka bersengketa dan ujung-ujungnya Anda paham lah si bulldozer satu itu di belakangnya, ya kan? 4-empatnya di penjara. Tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Tengah. Begitu dia keluar, dia telepon saya, Ustadz sini dong, bantuin gue dong. Betawi ini soalnya dia manggil saya Ustadz tapi bolu gue gitu. Udah saya ke kantor dia, terus saya jadi berkantor di sana. Aku bilang tugas gue ngapain bro? Udah buat temenin saya di sini aja, nanti kalau ada apa-apa kita, nah gitu. Saya dikasih sekian, saya kaget juga, gede juga kan. Mobil ada nggak? Ada. Enggak, kalau enggak pakai Innova ya enggak, saya udah ada mobil, saya bilang gitu kan. Nah, saya berangkat ke pakai private jet, sorry ya. Orang kaya saya kalau ke timur pakai private jet. Itu memang duit ambakan, orang Sunda bilang ambak-ambakan. Wah, banyak bener, luar biasa. Jadi kalau Abraham Samad mengatakan kalau dikelola dengan benar, maka itu akan menghasilkan kekayaan yang luar biasa, itu dahsyat. Dan ini yang tidak disentuh oleh Sri Mulyani selama hampir 15 tahun menjadi Menteri Keuangan. Dia sibuk meresin pajak dari rakyat, apa aja sementara batu bara, nikel, segala macam, berapa sih pajak-pajaknya itu? Royaltinya berapa? Kalau saya main batu bara, saya lapor kepada pemerintah, berapa produksi muat? 1000 ton Pak, ini royaltinya. Padahal saya keruk 100.000 ton. Dan itu bukan nggak tahu gitu loh. Bukan nggak tahu, tahu deh. Karena udah segini aja bagian lah gitu. Itu di mana-mana, di emas, di nikel, segala macam. Nah gitu ya. Nah sekarang kita mendengar bagaimana Prabowo sudah mulai menata itu. Dimulai dengan sawit. Ya, sawit itu ada sekitar 55 juta hektar kebun sawit ilegal yang zaman itu si Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan untuk dimoratorium. Jadi kalau ada rakyat kecil masuk ke lahan yang dianggap punya PTPN, langsung dipenjara. Padahal cuma ngambil batang, ngambil ranting pohon di penjara, seperti banyak cerita kakek nenek-nenek itu. Tapi ini ada penjahat ambil 5 juta hektar, saya tidak sah, kata Luhut ampuni saja. Untungnya Prabowo nggak setuju. Dan dari 5 juta hektar sudah dirampas 3,7 hektar dikelola oleh Agrinas, walaupun ya kita dengar juga kabar begini begitu ya, tapi sudah ada keberpihakan. Dan sekarang mulai masuk ke pertambangan. Kemarin bulan lalu kita baca Prabowo sudah mengambil 1000 izin tambang. Biasa, bagaimana realisasinya? Nah, ini yang kita apresiasi dari Prabowo Subianto, ya kan? Dari Prabowo Subianto. Terus koruptor dan miskinkan, berantas korupsi dan miskinkan koruptor. Kedua yang kita minta dari Prabowo Subianto adalah dia harus melepaskan diri secara penuh dari bayang-bayang dan kendali Joko Widodo. Saya ingin mengutip kalimat Said Didu bahwa selama Prabowo masih dalam kendali Joko Widodo, maka Indonesia akan terus rusak. Indonesia baru bisa diselamatkan bila Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Joko Widodo. Dan yang ketiga, benahi institusi dan aparat penegak hukum yang saat ini terutama adalah Polri. Dan ini kita sebagai rakyat betul-betul susah memahami cara berpikir Prabowo Subianto. Kok sampai hari ini Sigit Listio Prabowo masih tetap dipelihara sebagai Kapolri, walaupun tuntutan segala macam udah banyak. Katakanlah Sigit kerjanya bagus, katakanlah bagus. Tapi kan dia hampir 5 tahun. Tito sebrengsek Tito cuma 2 tahunan. Ya, Tito tuh brengsek ya, Tito tuh brengsek banget. Idam Aziz juga brengsek banget dengan KM 50-nya. Saya juga dipanggil di polisi waktu saya meliput KM 50. Siapa lagi? Itu brengsek semua. Idam Aziz. Fadil Imran bukan Kapolri. Oh, belum, masih kita ngomong Kapolri aja. Jadi ini polisi bermasalah. Sigitnya bermasalah, polisinya bermasalah, kemudian diangkat tim reformasi yang orang-orangnya disuruh membenahi, memadamkan api di rumah yang mereka menyulut apinya.
Ada tim reformasi yang ditugasi memadamkan api di rumah yang apinya disulut oleh orang-orang itu juga. Tapi insya Allah pekan depan saya dan beberapa teman diterima oleh tim bentuk yang dipimpin oleh Jimli. Kemarin udah telepon-teleponan, tinggal waktu-waktunya aja. Mas Joko ini jadi pembicara karena materinya sangat progresif dan revolusioner. Ada Madilognya, Madilog seingat saya itu Tan Malaka gitu ya. Ternyata sebut-sebut rewang juga. Ya memang penerusnya juga ya. Oke, saya tidak ingin skeptis Mas Joko dan Bung Sis sampai Mas Joko bilang udahlah percuma bla 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 bla. Kalau Bung Sis kan masih ada pesimismenya. Jadi tidak give up total ya, tidak pull out total lah gitu maksud saya. Saya termasuk yang masih punya harapan. Ya, karena biar gimana pun presidennya sekarang namanya Prabowo Subianto. Walaupun kalau kata Refli Harun, orang yang menang dengan cara curang pasti gitu kan. Refli Harun masih begitu, kemarin masih diulang lagi, kemarin banget. Sekarang hari Kamis, Rabu masih diulang banget begitu. Nah, jadi teman saya, sahabat saya, Saganda Nenggolan mengkritik saya, lu tuh masalahnya wartawan tapi juga aktivis, jadi lu nggak sabaran. Nah, saya dicap nggak sabar juga ketika saya bertanya sama dia, Prabowo maunya apa sih gitu loh. Dia kan presiden, dia kan punya semuanya. Kalau dia merasa tersandra oleh Jokowi, apa yang membuat dia tersandra? Sebut apa misalnya? Orang sebut-sebut food estate. Orang sebut-sebut alutsista, orang sebut-sebut apalagi. Kalaupun itu dianggap dosa, 3, 4, 5 misalnya gitu, kasih tahu sama Prabowo, dosanya Wiwi ribuan. Lu cuma 3 sampai 5, gitu loh pertama ya. Itu kata sahabat saya Ahmad Tosinuddin, kalau berkas dokumen kejahatan dan dosa-dosa Jokowi ditumpuk, dipotong itu sampai rembulan. Saking banyaknya gitu loh. Toh sampai hari ini dia sudah lengser 13 bulan, kita nggak bisa ngapa-ngapain dia kok. Ini Prabowo presiden, berdaulat, mempunyai mandat konstitusi, katakanlah punya dosa 3 atau 5. Ini mantan yang ribuan, sampai sekarang nggak bisa diapa-apain. Ini presiden berkuasa, kan dia bisa. Misalnya ya, siapa yang mau nangkap dia? Kapolri. Sudah memang saatnya dicopot. Siapa jaksa agung? Lu mau nangkap gue copot. Kan begitu istilahnya begitu loh. Kalau saya bilang Mas Anganda, kalau gue jadi presiden, gue copot pertama tuh Kapolri. Brengsek apa dan sebagainya, sosial lah teman-temannya lah itulah. Dia bilang, enggak gitu ceritanya gitu. Begini jelaskan panjang lebar gitu. Aduh, buat saya strategi itu nggak masuk buat saya gitu loh. Sampai dalam beberapa podcast saya bilang, yuk Pak Presiden Prabowo tukeran yuk 1 bulan aja. Saya jadi presiden, Anda jadi YouTuber atau wartawan. Dalam 1 bulan itu saya copot Sigit, saya ganti siapa namanya Burhanuddin, saya kocok ulang KPK, saya tangkap Jokowi, setelah itu 1 bulan pulangin lagi. Nih Pak Prabowo pulang, ada presiden lagi. Seperti zaman siapa Sapri Prabenegara ya, ketika Indonesia lumpuh, dia bikin PDRI kan. Begitu PDRI Indonesia normal lagi, dikembalikan lagi mandatnya kepada Soekarno. Sampai saya bikin saking kesalnya gitu loh. Cuman dalam pergaulan saya kemudian saya masuk ke sejumlah orang yang dari ring 1 segala macam, dia jelaskan begono begini ya akhirnya memang tersandra. Memang tersandra yang sebetulnya saya menerjemahkannya begini teman-teman sekalian. Ini terjemahan saya ya. Prabowo minta tolong kita. Nah gitu loh. Kalau dia tersandra, lalu kita maki-maki dia, bego lu, goblok lu, brengsek lu gitu loh. Gue tersandra, gitu loh. Dia ya kan? Kesurupan gitu. Gitu. Harusnya, menurut saya nih ya, harusnya jangan kita maki-maki dia, tapi kita gebukin si penyandranya. Kurang ajar lu, presiden kalau sandra lu, gitu loh. Kita gebukin dia. Nah, seolah-olah dalam terjemahan saya, Prabowo mengatakan, wahai rakyat Indonesia, gue tersandra, tolong bebasin gue. Walaupun kita bilang, lu kan presiden, lu bisa. Tolong deh bebasin dulu deh, gitu loh. Caranya apa? Kita gebukin orang ini, si penyanderanya. Nah ini yang kemarin kita kumpul dengan teman-teman, akan kita datangi para tokoh ketua umum partai untuk, ayo kita hadiri Jokowi. Kita datangi Megawati, kita datangi Zulkifli Hasan, kita datangi siapa, Bahlil, Bahlil dan sebagainya.
Mereka juga semua tersandra oleh Jokowi. Karena Jokowi tahu para menteri itu maling. Maling. Tahu dia. Ini menteri X lagi nyolong mangga tetangga. Dia biarin, dia potret aja. Cetrek. Gitu loh. Menteri Y lagi ngencoi misalnya tetangga istrinya gitu. Cetrek. Dia tahu gitu loh. Nanti itu digunakan untuk nih, dosa lo nurut gue, kalau enggak Jokowi itu bengis dan jahat gitu loh. Seperti yang hari ini yang disinggung-singgung tadi, dengan kebengisan kejahatan itu dia sangat bernafsu memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemarin saya bikin podcast, saya berharap betul saya keliru, tapi dalam perkiraan saya teman-temannya akan langsung ditahan. Perkiraan saya nih ya, saya berharap keliru. Kenapa? Bukan karena Roy salah, bukan karena Tifan Risman keliru, karena Jokowi jahat. Jokowi bengis gitu loh, jahat bengis, jadi dia mau penjarakan orang itu. Nanti memang kalau sampai ke pengadilan digelar itu backfire buat dia, ya kan? Dia harus bawa ijazahnya kan. Nanti akan ada skenario sebelum pengadilan terjadi ada SP3. Yang penting penjarain dulu gitu loh. Yang penting di penjara itu nggak enak, Pak. Nggak enak, saya ngalamin. Nggak enak, walaupun polisi baik sama saya. Yang muda-muda cium tangan sama saya di kamar itu, di sel saya. Tapi tetap aja nggak enak. Di luar kita bisa nulis, bisa ceramah, bisa bikin podcast, bisa ketemu MHY gitu ya, dan sebagainya. Ketemu Basit dan sebagainya. Kalau di dalam nggak ngapa-ngapain ya, ada hikmahnya, kita bisa baca Quran lebih banyak ya. Di luar 1 juz berhari-hari nggak selesai, di sana 1 hari bisa 5 juz kan begitu kan. Tapi tetap nggak enak. Nah ini Jokowi itu jahat. Tapi nanti kita lihat apakah saya berharap betul dugaan saya keliru. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Ya kira begitu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.